Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tidak terhitung dengan jari jemari kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Allah memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, kemudahan dalam beramal saleh. Di antaranya pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah bagian daripada kehendak Allah untuk kita semua dalam kebaikan dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dirinya akan urusan agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan pembahasan terkait dengan ibadah puasa sangat banyak sekali. Pembahasan puasa dilihat dari sisi fikihnya, sering dibahas oleh para ulama, para ustaz. Bahkan mungkin puasa dari sisi medis atau psikologis sekalipun dibahas oleh banyak orang. Jadi kalau saya ingin bahas tentang puasa bingung, bahas dari sisi mananya. Apalagi mungkin disampaikan di majelis ini, Masya Allah, di antara jamaah ada para asatid, Masya Allah, bersama kita ada Ustaz Khalid. Ini saya bingung ingin menyampaikan apa ya. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan seperti yang kami sampaikan tadi, majelis kita mudah-mudahan mengantarkan kita untuk menjadi lebih faqih dalam agama kita. Karena itu adalah salah satu indikasi, salah satu daripada alamat ciri seseorang diinginkan kebaikan baginya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita akan mencoba mengambil hikmah. Kalau orang bicara dari sisi fikihnya atau dari sisi yang lain, coba kita mengambil hikmah, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang maha hikmah, yang maha bijaksana. Tidak ada satu perintah dari Allah kecuali di sana ada hikmah. Baik hikmah tersebut bisa kita tangkap ataupun tidak. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang sangat familiar sekali, hafal kita insyaallah. Kalau santri enggak hafal kebangetan. Insyaallah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, as-shiyam, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun,
agar kalian bertakwa. As-siyam di sini merupakan kewajiban bagi kita. Didahului dengan ungkapan iman, kemudian diakhiri dengan ungkapan takwa. Saum, iman dan takwa. Kalau kita bicara tentang iman, itu sangat identik dengan amalan hati. Walaupun tentunya iman, kalau nanti kita bahas secara detail, kadang juga mencakup amalan-amalan zahir. Ketika disebutkan secara bersama-sama, tapi ketika disebutkan secara terpisah, mohon maaf. Tapi barakallahu fikum, kemudian takwa itu lebih identik lagi dengan hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini sambil menunjukkan dadanya. Yusiru ila sadri. Ini dapat disimpulkan jamaah sekalian bahwasanya orang yang berpuasa tanpa melibatkan hatinya maka puasanya tidak sempurna. Sehingga tidak berlebihan kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rubbas shaimin la yajidu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi betul-betul melibatkan hati puasa itu. La'allakum tattaqun wa taqwa hahuna ay fil qalbi. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini yang diwajibkan atas kita adalah as-siyam, bukan saum. Sehingga para ulama memiliki beberapa pandangan tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya siyam dengan saum itu berbeda. Kita sering mendengarkan ungkapan siyam dan saum gitu kan, yang artinya puasa. Ternyata oleh sebagian ulama dibedakan. Dalam Al-Qur'anul Karim yang sering disebutkan itu adalah kalimat siyam, bukan saum. Ada yang mengatakan 7 kali disebutkan, tapi ketika saya teliti coba saya kumpulkan, mungkin 13 kalau tidak salah, 13 kali disebutkan dalam Al-Qur'an kalimat siyam. Sedangkan saum hanya disebutkan sekali saja dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mana sebagian ulama berbeda pendapat. Yang diwajibkan kepada kita itu siyam bukan saum. Ada seorang ulama kontemporer namanya Dr. Ali Mansur Kayali mengatakan kalau siyam itu adalah al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa jami'il muftirat. Yang namanya siyam adalah menahan diri dari makan, minum dan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian kalau as-saum faqat al-imsak 'anil kalam. Sebagaimana pernyataan Maryam alaihissalam, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Yaitu Maryam alaihissalam ketika pulang membawa seorang anak kecil bayi ya, padahal beliau belum menikah, sampai kemudian kalau bahasa kita dibuli oleh kaumnya, namun tidak menjawab. Beliau dalam keadaan saum dan menahan diri dari kalam. Dan beliau mengatakan, Dr. Ali Mansur Kayali mengatakan bahwasanya saum yutlaku 'alal imsak 'anil kalam, dimutlakkan bagi orang yang menahan diri dari kalam. Makanya diwajibkan untuk kita siyam bukan saum. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Walaupun tentunya dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mutaqaddimin, para ulama klasik ternyata juga memiliki dua pandangan juga. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an khususnya itu tidak ada kata-kata al-muradifat. Tidak ada kata-kata sinonim Bapak Ibu. Walaupun satu kata berasal dari sumber yang sama, Soma yasumu sauman au siyaman, sama, saum dan siam itu sumbernya sama, soma yasumu, tapi tidak mungkin sama. Sehingga sebagian mereka mengatakan ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Kalau satu kata itu ada tambahannya, pasti maknanya juga berbeda. Saum itu terdiri dari 3 huruf, shad, wawu dan mim. Kalau siam 4. Saum sulasi, kalau siam rubai. Kalau siamun 4 huruf, maka beda. Maka di sini dikuat oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Menyebutkan juga demikian ketika membahas tentang asma dan sifat.
Satu kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf yang lebih banyak, maka maknanya ablaq, lebih mendalam. Maka ketika beliau mengomentari tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi kita itu banyak. Di antaranya Ahmad dan Muhammad. Nama Nabi kita itu banyak, ada Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, banyak. Di antaranya Ahmad dan Muhammad. Maka kalau ada ayat ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dikabarkan dalam kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, akan datang Nabi setelah Nabi Isa namanya Ahmad. Jangan heran, karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan sendiri dalam sabdanya, namaku ini dan ini, di antara Ahmad dan Muhammad. Pertanyaannya, ayyuhuma ablaq wa afdal baina Ahmad wa Muhammad, mana yang lebih afdal, lebih utama antara nama Ahmad dan Muhammad? Maka Ibnu Qayyim mengatakan Muhammad ablaq, karena hurufnya lebih banyak. Hurufnya lebih banyak. Ahmad 4, hamzah, ha, mim dan dal. Kalau Muhammad 5, mim, ha, mimnya double lagi di tengah karena ada tasdid, dal 5. Dan nama Muhammad ini unik Bapak Ibu, sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pada masa jahiliyah nama Muhammad itu jarang. Beliau mengatakan tidak lebih daripada 13 orang yang namanya Muhammad. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama terkait dengan kalimah as-saum dan siyam. Mereka berpandangan beda, walaupun sumber katanya sama, sauma yasumu sauman atau siyaman, sumbernya sama. Walaupun kalau kita bahas dari sisi nahwu, gramatika bahasa Arab, ada yang mengatakan aslul kalimah laisa minal fi'al, lakin aslul kalimah al-masdar. Ini nanti perbedaan pendapat antara Basriyun dan Kufiyun panjang lebar. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan, walaupun pendapat pertama ini memang kuat dari sisi istidlalnya kuat, karena memang perbedaan dalam jumlah huruf sangat berpengaruh sekali. Kita lihat contoh yang lain Bapak Ibu. Kata-kata qata'a yaqta'u sama qatta'a yuqatti'u itu beda. Kalau qata'a tanpa tasdid di tengah itu artinya memotong. Kalau qatta'a itu memotong-motong berulang-ulang, li taksir, berulang-ulang. Makanya para wanita pada zaman Nabi Yusuf ketika mendengar bahwasanya istri Al-Aziz itu menggoda Yusuf, itu dicemooh, mosok naksir sama budaknya gitu kan. Kemudian si Imra'atul Aziz ini, istrinya Aziz ini punya strategi ini, gimana mereka supaya tidak membuli saya lagi. Diundang itu para wanita-wanita bangsawan itu. Ketika mereka sudah siap, duduk, dikasih buah, dikasih pisau, kemudian Yusuf suruh keluar. Saking tampannya ini, Masya Allah. Ini banyak Nabi Yusuf ya, maksudnya wajahnya gitu ya, Masya Allah. Keluar tampan sekali wajahnya sampai mereka bengong. Memotong-motong jarinya tidak terasa. Kalau mungkin taraf gantengnya kita itu ya mungkin ya Pak, alhamdulillah ada orang lihat kita ganteng tapi kepiris sekali dah terasa. Oh Pak Masyudi gitu misalnya gitu kan. Tapi Nabi Yusuf berkali-kali, Masya Allah. Qatta', di situ ayatnya menggunakan ya wa qatta'na, mereka para wanita mengiris-ngiris jari mereka, nggak terasa. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi pembahasan tentang saum dan siyam. Sebagian ulama, diantaranya disebutkan oleh Al-Aini Al-Hanafi, seorang ulama, ya, menyebutkan bahwasanya wasyamu wasaumu wahid wa huwal imsaku lughatan ay fil lughah. Saum dan siam itu sama artinya, walaupun disebutkan dalam Al-Quran yang sering disebutkan kalimat siam bukan saum, tapi lihat dalam hadis. Ingat, sumber kita bukan hanya dari Al-Quran tapi dari hadis. Ternyata di dalam hadis penggunaan saum dan siam itu sama Bapak Ibu. Contohnya dalam hadis yang masyhur, hadis yang sering dipegang oleh anak muda ini, ada Ustaz Muhammad Taqiyuddin, ini insyaallah muda juga beliau ya. Ini Masya Allah, ya ma'syara syabab, kan itu dipanggil anak muda, anak muda ya, yang mampu nikah, tapi yang enggak mampu nikah, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, dengan menggunakan kata-kata as-shaum. Maka para ulama dalam madhab yang kedua ini mengatakan saum dan siam maknanya sama ya, maknanya sama. Dan bahkan dari sebagian ulama, yaitu Ibnu Abidin, menolak dengan keras. Beliau adalah seorang ulama dari madhab Hanafi,
Ketika ada seorang ulama dari Hanafi yang lain mengatakan bahwasanya saum dan siam itu beda. Apa bedanya? Kalau siam itu jamak. Unik ini, unik ya. Padahal semangkatan kita mungkin nggak jamak seperti dau, diyaun, qaumun, qiyamun. Yang gitu ya, saum siamun. Itu dia mengatakan jamak, kalimat plural. Jadi kalau siam itu nggak boleh kurang dari 3 hari. Kalau kamu puasa sehari namanya saum. Unik ini. Makanya kalau kita kaji pendapat ulama itu luar biasa. Dalilnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kafarat saum bagi orang yang melanggar sumpah 3 hari, Allah tidak pernah menggunakan kata-kata ya fa saumu salasati ayyam, tapi fa siyamu salasati ayyam. Ini sebagian pendapat para ulama. Kemudian ada pendapat lain sebelum kita lanjutkan, ada yang mengatakan kalau siam adalah al-imsaku 'anil muftirati ma'niyah. Ini sebagian ulama yang lain mengatakan kalau siam adalah menahan diri dari pembatal puasa dengan diiringi niat. Tapi kalau saum adalah al-imsaku 'anil muftirat wal kalami ma'an. Kalau saum itu adalah menahan diri dari pembatal puasa sekaligus menahan diri dari berbicara. Maka Maryam itu tidak hanya menahan diri dari berbicara. Lihat sighah ayatnya, inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar untuk Allah, yaitu melakukan saum, maka saya juga tidak akan berbicara pada orang. Maka saum yutlaqu 'alal imsak 'anil muftirati wal kalami ma'an. Saum berarti apa? Puasa plus. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ala kulli hal, biarkan ulama berpendapat, yang penting kita fokus saum dengan hati kita. Tapi ini thaqafah para santri kita, ketika ditanya apa bedanya saum dan siam, bisa nyebutkan seperti ini, hujjahnya, dalilnya berikut istidlalnya. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah. 2 poin ya. Artinya saum diapit dengan kalimatul iman dan kalimatul taqwa. Kedua, apa itu siam dan apa itu saum. Selanjutnya kita perhatikan ayat berikutnya. 184, 185, 186. Tapi kalau kita kaji secara fikih, ini bukan wilayah saya, ini Ustadz Zain. Ya, saya melangkai beliau nanti. Artinya ayat 184, 185, 186, ikhwan-ikhwan, santri-santri, para jamaah kalau membuka mushaf, 3 ayat ini berbicara tentang kurikulum puasa. Artinya apa? Kita selain melibatkan hati kita di dalam puasa, tapi ingat, hati saja tidak cukup. Makanya kalau orang itu hanya keluar-keluar, yang penting hatinya itu biasanya murjiah. Mbak diajak pakai jilbab, mbak pakai kerudung, mbak pakai jilbab. Enggak Ustadz, yang penting saya bisa jilbabi hati saya, gitu kan. Antum itu Masya Allah, mungkin cari-cari di toko online nggak ada yang jualan jilbab hati kan gitu. Ini terjebak dalam murjiah, hati-hati. Kalau kita bicara murjiah juga kalamun tawil. Ada orang murjiah itu belak-belakan. Ada orang yang prinsipnya murjiah, prinsipnya bukan murjiah ahlus sunnah, prakteknya ahlus sunnah. Kalau ditanya tentang apa tuh ahlus sunnah dalam masalah iman, ucapan dan amalan. Kalau orang meyakini bahwa meyakini bahwa iman itu hanya keyakinan murjiah, prinsipnya sama dengan kita. Tapi tadbiknya, penerapannya sangat mirip dan dekat dengan murjiah. Meremehkan syariat, meremehkan ketaatan di dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Ini contoh bagian dari hal ini. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 184 berbicara tentang masalah kurikulum puasa, tentang mereka orang-orang yang tidak mampu berpuasa, orang tua atau orang sakit, menahun tidak diharapkan sembuh, fidyah, dibahas fidyahnya berapa, kapan mengeluarkannya, bagaimana cara mengeluarkannya, dimasak dulu boleh atau tidak, atau dikasih mentah beras saja apa ditambah lauknya, gitu kan. Itu dibahas oleh para ulama. Sampai tentang orang puasa, ini jadi pro kontra orang puasa tapi membatalkan puasanya tanpa ada udzur, yang kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan Al-Kabiratus Sadisah, dosa besar ke-6 adalah orang yang tidak puasa dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Bahkan beliau menukil pendapat sebagian ulama, di antara Ibnu Abbas, orang seperti ini bisa kafir. Ini mengerikan. Kemudian beliau juga menukil satu hadis, man taraka yauman min Ramadan bila udrin la yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Orang yang meninggalkan satu hari
puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka tidak bisa diganti puasa 1 tahun kalau dia mampu melaksanakannya. Sampai seperti itu. Tapi saya coba lihat hadisnya, ternyata memang hadisnya dhaif. Ya, ala kulli hal Imam Dhahabi juga seorang ulama hadis, belum menegaskan dalam beberapa perkataannya, dan ulama lain hadis ini memang lemah untuk nakut-nakut saja. Makanya banyak para ulama kemudian menggunakan hadis dhaif untuk targhib dan tarhib. Makanya tidak benar kalau kemudian orang mendudukkan hadis dhaif selevel dengan hadis maudhu. Ini salah. Hadis maudhu adalah satu hadis yang tidak bisa digunakan hujah sama sekali. Tapi kalau hadis dhaif digunakan hujah oleh para ulama, bahkan dalam masalah fikih dan dalam masalah keutamaan amal, dalam targhib dan tarhib. Orang ditakut-takut seperti ini. Tapi memang hadisnya dhaif. Ada perawi yang bermasalah, namanya adalah Ibnul Mutawis, namanya Yazid Ibnul Mutawis. Yazid adanya Pak Al-Mutawis. Kemudian Al-Mutawis meriwayatkan dari Abu Hurairah. Cuma Ibnul Mutawis Yazid ini nggak diketahui dia tuh sikoh atau tidak, dia tuh bagus atau tidak hafalannya. Sedangkan Al-Mutawis itu diragukan apakah dengar dari Abu Hurairah atau tidak, bermasalah. Sedangkan tidak ada jalur hadis dari Al-Mutawis ini kecuali dari anaknya, bermasalah. Tidak ada syahid yang lain, bermasalah. Maka hadis ini dihukumi dhaif oleh para ulama. Ya memang seperti ini, santri-santri harus membiasakan ini. Ya ini kasihan di al-Islam, maka sedikit seperti ini nggak masalah. Sehingga ketika antum meneliti hadis-hadis Bukhari, ngerti ya kesungguhan Imam Bukhari dalam bab-babnya yang disebut oleh para ulama tarjamahnya. Kita kan bisa menyimpulkan guru-gurunya Imam Bukhari itu, masya Allah, jumlahnya banyak. Sampai kalau kita simpulkan, kalau kita lihat dari hadis Sahih Imam Bukhari itu gurunya 1300 sekian. Antum ya, gurunya baru 5 itu, suka nahdir orang. Imam Bukhari gurunya Al-Humaidi. Pak Humaidi siapa ini? Al-Humaidi ini adalah Abu Bakar bin Aisyah. Siapa dia? Beliau itu selevel dengan Imam Syafi'i, mengambil dari gurunya namanya Sufyan. Sufyan siapa ini? Sufyan Uyainah atau Sufyan Al-Thawri? Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Al-Humaidi ngambil Sufyan dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini selevel dengan Imam Malik. Ngambil dari sebagian guru-gurunya, diantaranya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ngambil lagi dari level atasnya lagi Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Mengambil lagi dari atasnya lagi Al-Qamah bin Al-Waqqas Al-Laythi. Ngambil lagi dari Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum santri yang rajin tiap hari hafal satu silsilah hadis, dicatat aja, catat. Oh, ini silsilah satu, tabaqah ini, tabaqah ini, tabaqah ini. Ini sama dengan tabaqah siapa, tabaqah siapa. Nanti rincinya nggak usah lah, ini lahirnya saya, ini nggak usah, simple aja. Dibukukan antum 1 tahun sudah menguasai berapa silsilah hadis. Seperti itu. Ya, insya Allah barokah, insya Allah. Nah, ya. Jangan nunggu di kelas, capek Ustadz kalau di kelas. Ya. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 184, 185, 186 kurikulum di dalam berpuasa. Lanjut kita tidak usah bahas satu-satu, akan panjang. Pada ayat 186, 186 ya, 184, 185 itu kurikulum puasa. 186-nya baru berbicara tentang target yang kita inginkan dari perubahan. Katanya tadi la'allakum tattaqun. Maka pada ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Makanya tujuan daripada puasa pada ayat 186 menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini targetnya. Jadi ayat saum kurikulumnya seperti apa? Kalau melibatkan hati dan kurikulum yang bagus, target yang kita harapkan adalah apa? Yang kita harapkan adalah dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an, dengan banyak qiyamul lail, Masya Allah. Khususnya adalah membaca Al-Qur'an. Ya, apalagi di malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkan Al-Qur'an. Maka qiraatul Qur'an itu sangat tepat sekali di dalam kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ikhwan barakallahu fikum, ayat berikutnya 188. Kalau ini insyaallah sudah pada hafal. Sudah pada hafal, enggak perlu buka mushaf. Seperti dulu pada zaman Imam Ahmad itu kalau ada kajian
muridnya itu yang nyatet sedikit, yang hadir 12.000, mungkin yang nyatet 300. Kenapa yang lain nggak nyatet? Sudah hafal semuanya ya. Tinggal dengarkan nyari barokahnya. 188 dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keluarga muslim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kita di malam bulan suci Ramadan mendatangi istri-istri kita. Ya. Kita sebagai laki-laki adalah pakaian bagi mereka. Mereka para wanita pakaian untuk kita dan kitalah pakaian bagi mereka. Disebut pakaian. Tafsirnya juga Masya Allah, kenapa pakaian? Saya tidak ingin menjelaskan. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi saya ingin menyampaikan satu isyarat. Seakan-akan saum ini bukan hanya membentuk individu yang saleh, tapi targetnya adalah membentuk keluarga yang saleh. Dengan satu yang sederhana Bapak Ibu, ketika sahur bareng-bareng, ya kita sampaikan satu kalimat, dua kalimat sunnah, tidak harus dihafalkan anak-anak yang selevel anak kita baru 7-8 tahun secara dalil, tapi paham dia. Saya jadi satu dua kata yang disampaikan seorang ayah kepada anaknya ketika sahur bersama, buka bersama, masuk ke dalam relung hatinya, kemudian apa? Menjadi bekal nantinya dia seorang pejuang di masa depan. Kita nggak ngerti membentuk kesolehan secara keluarga. Ini yang kedua, diambil dari ayat 187. Kemudian ayat 188. Barakallahu fikum. 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini sebagai isyarat bahwa saum seseorang kalau betul-betul berhasil akan membawa kesolehan secara sosial masyarakat. Orang yang berpuasa kemudian yang dulunya makan riba ninggalkan riba. Ya, yang dulunya kurang sedekah rajin sedekah. Karena memang min hikmati sedekah. Hikmah daripada sedekah adalah apa? Menolak kerusakan yang timbul di masyarakat karena adanya kesenjangan sosial. Itu bisa diwujudkan dari saum itu sendiri. Nanti kalau dikaji lagi, dikaitkan dengan masyair orang shaimin, perasaan dan rasa orang yang saum ketika nahan lapar akan simpati dan empati dengan saudaranya. Ini ada kaitan dengan ayat ini. Artinya apa? Saum yang berhasil akan menumbuhkan kesolehan secara sosial. Ini luar biasa. Jadi kesolehan secara pribadi menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah. Kesolehan keluarga kita, kemudian kesolehan di masyarakat, masya Allah. Kemudian berikutnya, ini yang fenomenal sekali ini, yaitu pada ayat 190. Tapi sebelumnya memang harus kita perhatikan di sini. PR kita sebelum kita bicara ranah wilayah masyarakat yang lebih luas adalah masyarakat yang dekat dengan kita. Ini menjadi PR kita, kita dakwahkan tentang apa yang halal, apa yang haram, mana yang bukan hak kita, mana yang itu masuk daripada kategori riba. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena sungguh orang yang bertakwa itu, kata Imam Ahmad ketika membaca surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Beliau gemetar dalam baca ayat ini. Sampai ditanya muridnya, kenapa Imam? Imam kemudian mengatakan, tahukah kamu siapa orang yang bertakwa yang kemudian tidak diterima amal kecuali darinya? Tidak tahu. Dan Imam Ahmad mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak memasukkan yang haram ke dalam perutnya. Itu orang bertakwa. Maka takwa itu itikok, hati-hati Imam. Maka takwa itu bukan hanya sekedar amal soleh, maksiat tidak. Makanya ada seorang ulama kontemporer, Syekh Shalih Al-Munajjid. Ini kalau kita ikuti situsnya bagus. Tapi sepertinya ditangkap juga oleh pihak rezim ya. Ya, karena beliau tidak komen, beliau tidak menjelekkan rezim Saudi Arabia, tidak memuji juga, no comment, tapi tangkap juga gitu kan. Syekh Shalih Al-Munajjid, makanya kadang nggak ada pilihan. Alhamdulillah kita di Indonesia ada pilihan ini. Kalau antum sering muji, selamat antum. Ya, kalau suka kritik bahaya ya. Tapi ada satu tempat kalau nggak muji bahaya itu. Diem nggak boleh, harus komen. Kalau nggak bahaya antum. Ya, kita komen yang baik-baik aja, ya nggak boleh celah. Nggak boleh ikut-ikutan anak Islam, nggak boleh. Cebong nggak boleh, manusia bukan cebong. Semarah-marahnya Rasul dalam niatan amar ma'ruf nahi munkar, nggak pernah pakai bahasa binatang, nggak pernah. Marah ya, marah. Kalau hak Allah dicabut marah, tapi nggak pernah Rasulullah bilang jamus, kebu, nggak ada. Dalam hadisnya nggak ada.
Ya maka hati-hati. Kita punya satu identitas yang istimewa. Satu anak-anak Islam istimewa. Amar ma'rufnya tepat sasaran dengan kalam yang baik. Baik bukan berarti lembek, tegas bukan berarti keras kan gitu kan. Tapi jangan pakai bahasa binatang. Cebong, kemudian apa itu? Kampret. Jangan. Saya nggak tega mengucapkan aslinya. Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan, la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma fihi ba's. Orang yang bertakwa itu sampai-sampai meninggalkan sesuatu yang asli nggak ada dosanya karena khawatir nanti menyeret kepada perbuatan dosa. Jadi tingkatannya levelnya tuh Masya Allah. Makanya ada sebuah hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ada orang yang levelnya tuh meninggalkan yang haram, oke, nggak haram, nggak jelas haramnya, bablas dia. Tapi ada orang yang sampai level di mana orang itu takut terhadap hal-hal yang asli nggak dosa, khawatir karena akan menyeret kepada dosa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fis sadr. Orang itu tidak akan sampai derajat takwa sampai meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman dalam hatinya. Aduh, ini dosa apa enggak? Enggak nyaman, ditinggalkan lagi. Maka dari hadis Nawas bin Sam'an, riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang indah, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayatli alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak nyaman dalam hati, bergemuruh, berseteru, dan kamu malu kalau diketahui orang. Orang yang takwa itu udah nggak nyaman itu. Nggak bisa, nggak nyaman saya. Pak, ini ada hadiah, Pak. Dari mana? Dari saya. Bapak siapa? Saya wali murid. Wah, ini boleh nggak nih kan gitu kan? Ini gratifikasi nggak nih kan gitu? Karena ada hadisnya kan, ketika petugas zakat ngambilin zakat, ngadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat yang ditunaikan oleh orang untuk anda, untuk kaum muslimin, diserahkan, dilaporkan kepada Rasulullah tentunya. Kemudian ini jatah saya. Rasulullah marah. Coba orang seperti ini duduk di rumah dapat jatah enggak? Makanya kalau antum jadi karyawan ada uang tip, hati-hati, laporkan. Karena secara undang-undang itu masuk gratifikasi, secara fikih itu adalah bagian daripada dosa itu. Soalnya pihak manajemen bolehkan, misalnya apa, bolehkan gitu ya. Maka kalau di tempat parkir tidak boleh memberi uang tip pada karyawan. Udah, itu enggak boleh itu. Ya, tapi yang beri tip bagaimana hukumnya? Ya tidak dibahas oleh para ulama. Yang diingatkan oleh Rasulullah adalah orang yang menerima, tapi Rasulullah tidak mengingatkan orang yang memberi. Padahal takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ini kaidahnya. Andaikan yang memberi itu nggak boleh, Rasulullah berarti mengakhirkan keterangan. Maka para ulama menjelaskan, memberi nggak masalah kecuali sudah dijelaskan keharamannya, larangannya oleh misalnya satu manajemen gitu kan. Ya, Pak Masyudi punya karyawan, ngirim kebab, ini iklannya. Ya, tapi bukan jualan di masjid, insya Allah, barokah insya Allah. Karyawan dapat tip dari Ustaz Rahmat. Wah, ini baik nih, saya lagi malas keluar kamar nih. Ini harus laporan, nggak boleh nggak laporan. Masya Allah. Tapi pada kawafikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lanjutkan tentang hal ini ya, tentang ketakwaan itu bukan hanya sekedar ya berbuat baik, ya kadang bermaksiat, tapi memang takwa itu ya simpelnya yang disebut oleh para ulama, taat pada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan maksiat, itu simpelnya. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, man ata Allah faqad dzakarahu wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka sejatinya dia telah dzikir kepadanya, walaupun sholatnya sedikit, saumnya sedikit, bacaan Al-Qur'annya sedikit. Semangat ya kayu. Udah nggak perlu banyak Ustaz. Jangan berhenti di sini. Kemudian waman asallah falam yadkurhu, barang siapa yang bermaksiat pada Allah berarti dia tidak dzikir kepadanya. Wa in kasrat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an, walaupun salatnya, saumnya, bacaan Al-Qur'annya banyak. Ini juga mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang orang kan gitu. Kadang-kadang orang seperti itu. Ya, misalnya orang tapi barakallahu fikum bagus salatnya, jamaahnya bagus, tapi apa muamalahnya terhadap saudaranya dalam masalah transaksi uang macam-macam itu nggak beres. Bukan seperti itu. Makanya ketaatan kita, takutnya kita kepada Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Tapi memang hadis ini bermasalah
Hati ini bermasalah, tidak bisa dijadikan hujah memang, hati-hati. Tidak oleh para ulama, di antara 7 perawi ada rawi yang dhaif, dikatakan dhaiful hadis, satu lagi adalah matruk. Tapi barakallahu fikum, ini terkait dengan masalah perubahan yang kita harapkan. Yang terakhir adalah pada ayat 188. Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Dan perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah tapi tidak boleh melampaui batas. Ini adalah perubahan yang sifatnya global. Ini luar biasa. Luar biasa, perjuangan secara global. Tapi memang Masya Allah, artinya memang ternyata saum itu sebagai inspirasi yang sangat luar biasa, perubahan-perubahan yang kemudian menjadikan orang mau dan mampu berubah. Jadi kital di sini bukan berarti identik dengan harus dengan darah, tidak. Artinya kital itu ya apapun usaha kita li'la'i kalimatillah, apapun itu. Maka di negeri Indonesia bagaimana dengan dakwah, menyebarkan kebaikan, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar semampu kita, itu dakwah. Orang yang menggoyangkan tangannya, jarinya dalam rangka menyebarkan kebaikan itu adalah jihad. Maka nggak perlu dibenturkan antara jihad ini dan jihad itu. Jihad itu masuk di dalam semuanya, termasuk adalah jihad dalam artian perang fisik. Itu bahkan apa? Dirwatu sanamil Islam. Maka ada kelompok yang kemudian menolak, nggak ada jihad kayak gitu. Kalau orang mengatakan jihad dengan pedang itu teroris radikal, ini kemakan liberal. Hati-hati dalam milih ustadz tuh, hati-hati. Walaupun dia ngaku ahlu sunnah, tapi kalau saya masuk gereja itu ya bahaya itu. Ya, itu sudah dibahas oleh para ulama. Masuk gereja, sholat di gereja dibahas oleh para ulama. Boleh sholat di gereja, ada nggak boleh. Kalau sudah diubah, tidak boleh gambar-gambarnya, patungnya itu sering dilakukan oleh para pendahulu kita, dari para pahlawan-pahlawan Islam. Tapi kalau belum diubah, belum dikeluarkan ini ya patung-patungnya misalnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ghairus sahih, salatnya ghairus sahih, tidak sah. Ada yang mengatakan sahihah ma'al ism, sah tapi dapat dosa. Seperti apa? Seperti orang sholat dengan memakai sarung curian. Sehingga kalau kita kaji usul fikih, ada kaidah-kaidah nanti perluasannya, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu ya. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu yang menjadi wajib. Nanti pembahasan berikutnya, apakah mungkin satu perintah itu terkumpul dengan larangan sekaligus dalam satu kondisi? Pendapat yang kuat boleh. Orang yang mengatakan ya, yaitu mengatakan orang yang sholat dengan sarung curian, sholatnya sah tapi dapat dosa. Kenapa? Karena sarung itu tidak ada kaitannya dengan rukun dalam sholat. Ya, tidak ada kaitannya rukun dan syarat. Syaratnya nutup aurat, pakai sarung siapapun. Pakai sarung curian, oh nggak boleh nyuri. Itu paham maksudnya? Nggak ada terkait langsung. Perintahnya adalah nutup aurat. Pakai sarung boleh, boleh. Pakai sarung curian dosa. Yang penting nutup aurat, tersah. Nah gitu kan selahnya. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah inspirasi saum, mudah-mudahan dengan saum ini bisa menjadikan kita inspirasi perubahan secara individu. Ini yang kita mulai. Ku anfusakum. Jaga diri kita dulu. Baru anak istrinya kan gitu kan. Ada orang yang curhat ke saya. Ketika saya ngisi di satu tempat, ada mas-mas yang bilang ke anak, Ustadz, istri saya tuh sholatnya susah. Gimana ya Ustadz? Ya, saya dicurhatin ya standar jawabannya. Kecuali ibu-ibu kadang nyegatin kan, Ustadz saya ada masalah. Apa solusinya? Tapi jangan sabar ya Ustadz ya, dia dicegati. Pokoknya jangan sabar, selain sabar itu susah nasihatnya. Kalau nggak dicegatin nasihat Ustadz standar. Antum nasihatin, doakan. Antum sudah suruh belum? Sudah Ustadz. Tapi kalau gak kenceng nangis dia, gimana ya? Gitu. Ya sudah, yang penting doa saja. Ya terima kasih Ustadz. Saya panggil, akhi. Afwan, kalau antum gimana? Kalau anak syaratnya sih bolong-bolong Ustadz, ya pantas sudah. Pantas sudah. Seperti itu. Ku angsakum ahlikum naro, dari diri kita. Tadi ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dibaca nanti. Selanjutnya perubahan secara keluarga, mudah-mudahan bisa muncul juga di ayat 187. Perubahan di masyarakat 188. 190 loncat sedikit karena masih ada kaitan antara 88 dengan 89. Perubahan secara global, Masya Allah. Taib. Cuma pertanyaannya, kenapa kok kita nggak berubah? Puasa terus itu nggak berubah. Ada perubahan sih tapi dikit gitu. Baru pribadi sih lumayan gitu. Jawabannya ada. Karena kita itu kadang-kadang kurang memahami yang namanya manazilut taqwa.
tingkatan-tingkatan takwa. Di mana tingkatan takwa itu kita dapatkan? Ada pada satu ayat surat Al-Maidah ayat 93. Coba memorinya dibuka para khufat. Bapak Ibu jamaah bisa buka mushaf. Al-Maidah 93. Sekarang cek. Ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi artinya dibaca. Para ulama menjelaskan di sana ada 3 manzilah takwa di sana. Ayat ini juga unik tentunya terkait dengan seorang sahabat Qudamah bin Mad'un dan teman-temannya minum khamr. Enggak mengapa bagi orang yang beriman dan bertakwa beramal soleh apa yang mereka makan, minum khamr rame-rame. Yang tegur sama Umar pakai dalil, ternyata salah takwil. Maksudnya sababun nuzulnya. Penting juga memahami sababun nuzul sebuah ayat. Sababun nuzul ini terkait dengan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, yaitu bagaimana para sahabat yang sudah meninggal yang dahulu masa hidupnya masih minum khamr, dan kemudian ayat pengharaman khamr secara final itu turun kemudian, maka tidak masalah, yang penting mereka beriman dan bertakwa. Kalau hari ini jadi masalah, makanya hati-hati sekali. Pentingnya belajar hari ini di zaman fitnah. Orang liberal berkeliaran, ngaku paling ahlus sunnah, itu bahaya. Nukulnya ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofi itu basi itu. Kalau ayat itu digunakan untuk dalil pembenaran seluruh agama. Masuk gereja masih ada perbedaan para ulama. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, Tuhan kita sama, itu menyalahi ijma itu. Tuhan kita nggak sama dengan Tuhan mereka. Tapi kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Tuhan kita adalah kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak bisa disamakan. Tuhan kita seperti itu, Allah yang esa. Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Allahus samad, Allah yang tempat bergantung. As-samdu itu sebagian ulama mengatakan laisa lahu jauf. Allah itu tidak memiliki kerongkongan seperti kita yang butuhkan makan dan minum. La jaufa lahu, Allahus samad. Makanya prinsip ketuhanan dalam Islam itu jelas, ayolah ikhwan. Makanya ketika di akhir zaman banyak orang tertipu dengan Dajjal. Ketika Dajjal merintahkan langit hujan-hujan, dari tangannya keluar makanan. Tertipu orang. Tapi orang Islam prinsip ketuhanannya jelas. Bukan Tuhan dia. Kenapa? Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Dajjal itu kadang-kadang jalan-jalan ke pasar dan beli makanan. Tuhan kok makan? Makanya diskusi ketuhanan antara Islam dengan non-Islam, misalnya Nasrani, jelas sekali. Ketika menyindir prinsip ketuhanan Nasrani, itu simpel Islam itu. Coba lihat Maryam dan putranya, karena yakulanit ta'am, ya, karena yakulanit ta'am. Keduanya makan makanan. Kalau bisa makan makanan, gimana? Ke belakang kan? Nggak usah diteruskan, udah. Nggak usah teruskan. Makanya, masya Allah, dalil logika dalam Al-Quran itu luar biasa. Ya. Tapi para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada 3 mangzilah, mudah-mudahan kita bisa mencapai. Yang pertama, takwa itu mangzilah pertama lah mangzilatul iman. Kalau dalam pembahasan yang lain ketika membahas tentang ad-din itu Islam, maka Islam dan iman itu kaitannya sangat erat sekali. Jangan sampai orang mengatakan saya tidak puasa Ustaz, kenapa? Yang disuruh itu orang beriman, saya masih muslim, belum mukmin. Itu perlu pembahasan iman. Maka mangzilatul iman di sini, mangzilatul iman atau mangzilatul Islam adalah istislam, berserah diri kepada Allah. Prinsipnya itu. Maka kalau ada orang mukmin mengaku muslim itu enggak berserah diri pada Allah. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu enggak benar Bapak Ibu. Disebutkan dalam hadis daqa ta'mal iman. Orang mukmin itu memang ada yang hanya ucapan lisannya saja sama mukmin, tapi ada orang yang mukmin mengucapkan kalimat tersebut dan mengucapkan manisnya iman. Maka ini rahasia Bilal berubah sampai mempertahankan dirinya, ditindih dengan batu yang besar, kuat itu di sini. Daqata'mal iman. Man? Siapa mereka yang merasakan manis iman? Man radhiya billahi robba. Orang yang rela sepenuh hati kalau Allah itu sebagai Tuhannya yang ngatur dia, diatur dengan syariatnya itu rela. Coba tanyakan pada orang-orang yang ngaku Islam kemudian tidak mau diatur dengan syariat Allah. Manis gak iman itu? Gak. Beneran? Makanya dalam ayat-ayat itu sindiran Allah itu keras sekali itu. Al-Maidah ayat 50.
Waktu itu lagi tren ayat berapa tuh? 51 ya. Kita mundur dikit ya. 51 kan ya, kata orang agak radikal gitu kan. Mundur dikit. Ya. Di akhir ayat disebutkan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan dan hukum apakah afa hukmal jahiliyati wa man ahsanu minallahi hukman, dan hukum apakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin, bagi orang yang yakin kan. Makanya menegakkan hukum Allah wajib atau tidak? Ya, kita katakan nggak wajib bagi yang nggak yakin. Antum yakin nggak? Nggak wajib. Ya, itu sindiran itu.